Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurosanti Tahawali, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Luwuk, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kutipan, sistem rujukan, dan daftar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumentasi dalam tulisan sendiri. Kutipan berarti mengutip pendapat pakar, ucapan tokoh, pengamat, narasumber, kitab suci, puisi, syair lagu, atau hasil penelitian yang terdapat dalam makalah, skripsi, tesis, majalah, jurnal, dan buku. Adapun jenis-jenis kutipan, yang pertama kutipan langsung, dan yang kedua kutipan tidak langsung. Kutipan langsung dalam mengutip secara langsung tidak melakukan perubahan apapun dalam teks yang kita kutip tersebut. Adapun ciri-cirinya, ciri yang pertama, tidak ada perubahan terhadap teks asli. Yang kedua, tanda sik digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. Dan yang ketiga, tanda titik 3 berspasi. Dan yang keempat, menggunakan sumber kutipan yang berlaku. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Disebut juga sebagai intisari pendapat. Dan adapun ciri-cirinya, yang pertama, diintegrasikan teks. Yang kedua, tidak diapit oleh tanda kutip. Dan yang ketiga, harus menyertakan sumber kutipan. Kutipan memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama, untuk menegaskan isi uraian. Manfaat yang kedua, untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Yang ketiga, untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis. Yang keempat, mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan. Kemudian, sistem rujukan. Sistem rujukan adalah dalam konteks penulisan karya ilmiah, yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya. Dan rujukan pula merupakan sesuatu yang digunakan pemberi informasi atau pembaca untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Fungsi dari rujukan memudahkan pembaca untuk mencari sumber informasi. Daftar rujukan. Rujukan memiliki jenis-jenis, diantaranya yang pertama, bukti, seperti contoh, statistik, dan kesaksian. Yang kedua, nilai-nilai yang diadut oleh orang-orang yang menerima argumentasi atau anggota khalayak. Yang ketiga, kredibilitas pemberi informasi mungkin merujuk pada pengalamannya sendiri untuk meyakinkan pemirsanya bahwa ia adalah orang yang cakap. Kemudian selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Maksudnya, jika kalian ingin menulis karya ilmiah yang bisa berupa artikel, makalah, atau presentasi, kalian harus membuat daftar pustaka, atau mudahnya kalian itu harus mencantumkan sumber rujukan penelitian kalian. Adapun manfaat dari daftar pustaka, manfaat dari penulisan daftar pustaka yang pertama, memenuhi etika penulisan. Yang kedua, membentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian. Yang ketiga, sebagai pendukung ide seseorang penulis. Yang keempat, petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Dan yang kelima, referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian yang tersebut dituliskan. Kemudian sistem rujukan. Sistem rujukan adalah dalam konteks penulisan karya ilmiah, yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya. Dan rujukan pula merupakan sesuatu yang digunakan pemberi informasi atau pembaca untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas.
Fungsi dari rujukan memudahkan pembaca untuk mencari sumber informasi daftar rujukan. Rujukan memiliki jenis-jenis, diantaranya yang pertama bukti, seperti contoh, statistik, dan kesaksian. Yang kedua, nilai-nilai yang diadut oleh orang-orang yang menerima argumentasi atau anggota khalayak. Yang ketiga, kredibilitas pemberi informasi mungkin merujuk pada pengalamannya sendiri untuk meyakinkan pemirsanya bahwa ia adalah orang yang cakap. Kemudian selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Maksudnya, jika kalian ingin menulis karya ilmiah yang bisa berupa artikel, makalah, atau presentasi, kalian harus membuat daftar pustaka, atau mudahnya kalian itu harus mencantumkan sumber rujukan penelitian kalian. Adapun manfaat dari daftar pustaka, manfaat dari penulisan daftar pustaka yang pertama, memenuhi etika penulisan. Yang kedua, membentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian. Yang ketiga, sebagai pendukung ide seseorang penulis. Yang keempat, petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Dan yang kelima, referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian yang tersebut dituliskan. Demikian penjelasan singkat tentang kutipan, sistem rujukan, dan daftar pustaka. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.